Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'ati khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak sedikit nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat hidup. Kemudian salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dari itu, marilah kita selalu bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Islam Rahmatan lil Alamin. Agama Islam hadir di permukaan bumi ini untuk menyelamatkan dan membangun peradaban umat manusia. Oleh karena itu, terciptanya keharmonisan yang menuju kedamaian pada tiap lini kehidupan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Oleh karena itu, idealnya dimanapun kita berada, maka akan menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Karena Islam ini merupakan rahmat bagi sekalian alam, atau yang lebih populer kita dengar, Islam Rahmatan lil Alamin. Kalimat ini tentunya bukan hanya sekedar slogan atau sebatas pemanis bibir penghias lisan, akan tetapi juga menjelma dan menjadi akhlak mulia bagi penganutnya. Dan hal ini juga menjadi tolak ukur yang menggambarkan kemuliaan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai standar akhlak yang mesti kita jadikan panutan dalam hidup dan kehidupan seutuhnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat lain, Allah Ta'ala juga menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun arti kalimat rahmatan lil alamin yang disematkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berupa akhlakul karimah, akhlak mulia yang senantiasa membawa kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan kita di alam nan fana ini. Kasih sayang beliau juga diaplikasikan di dalam nasihat-nasihat dan pergaulan, bukan saja kepada umat manusia, melainkan kepada seluruh makhluk
yang ada di alam raya ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu ialah yang menyelamatkan muslim lain dari perkataannya dan dari perbuatan tangannya. Sahabat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 107 yang telah saya bacakan tadi menegaskan bahwa di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama umat manusia. Kemudian yang dimaksud dengan rahmat adalah tidak menjadikan ilmu pengetahuan tentang agama Islam sebagai media pemecah belah umat. Karena persatuan merupakan salah satu kekuatan paling solid sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Jadi jelas sekali bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah berupa rahmat bagi sekalian alam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang masih hidup, dia dihargai, dia dihormati. Mungkin karena dia tokoh, mungkin karena pangkat dan jabatannya, tetapi setelah dia pensiun, dia tidak lagi dikenal oleh banyak orang. Keberadaannya sama saja dengan tidak ada. Namun sebaliknya, ada seseorang yang telah meninggal 14 abad yang silam, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi namanya masih disebut-sebut sampai saat ini. Bahkan berhak disandingkan dengan nama Allah ketika orang mengumandangkan azan, ketika orang membaca 2 kalimat syahadat. Siapakah beliau? Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Karena beliau mewariskan warisan yang sangat penting, yaitu akhlak yang mulia. Hadirin yang berbahagia, para sahabat yang berbahagia, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi berkah bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan ini. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.